uji materi. Kalau istilah yang benar, permohonan uji undang-undang. Nah, kalau istilahnya judicial review atas undang-undang pemilihan kepala daerah, khususnya terkait umur, yaitu pasal 6. Pasal 7 ayat 3. Yang pertama, pengajuan ini 2. Yang pertama adalah yang diajukan oleh saudara Sigit Sudibianto. Wow. Kanan. Ya, kanan saya. Yang kedua adalah oleh saudara Arkan, mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kemarin juga termasuk mohon nomor perkara 90. Adapun permohonan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Mas Sigit ini mengajukan permohonan terkait pemanaan pasal 7 itu. Kapan toh umur itu dimulai dihitung? Mas Sigit ini mengajukan adalah sejak pendaftaran. Hal ini didasari oleh KPU yang lama. Memang hitungan umur 30 atau apapun atau 25 itu sejak didaftarkan. Kemudian Mas Arkan ini mendaftarkan dihitung sejak penetapan calon. Jadi setelah daftar, berkas lengkap kan ditetapkan. Ini adalah uji materi pemanaan atas undang-undang. Beda dengan yang baru saja di media, kaitannya uji materi oleh Partai Garuda. Beda. Nah, alasan politik lain apa? Ini biar tahu semua. Nanti Mas Sigit akan menyampaikan, saya akan menyampaikan dari sisi Mas Arkan. Mas Arkan ini adalah orang Solo asli KTP Solo, mahasiswa UNS. Beliau mengajukan ini ingin agar Mas Kaisang ini nanti menyalonkan di kota Solo. Dia tidak bisa ujuk-ujuk langsung ke gubernur DKI atau Jawa Tengah. Dia inginnya adalah biar jadi wali kota dulu. Sehingga dengan uji materi ini nanti dikabulkan, maka Mas Kaisang hanya bisa memenuhi syarat di Solo wali kota kan batasnya. Karena ukurannya nanti dihitung sejak penetapan itu. Ini alasan selain persoalan kepastian hukum. Ini kalau kepastian hukum alasan standar di uji materi. Lah, Mas Sigit monggo ditanya nanti. Alasannya mengajukan apa? Saya kan selaku kuasa hukum ini saya hadirkan, bukan fiktif. Monggo, Mas Sigit. Jadi benar sekali yang disampaikan Pak Resodi. Saya di sini sebagai pemohon dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 mengenai Pilkada. Itu pasal 7 ayat 2. Alasan saya karena memang saya ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan berdasarkan pertimbangan berbagai hal bersama partai yang lain juga, itu memang sesuai di pemberitaan itu kan yang disampaikan Pak Arief tadi, itu kan Mas Kaisang kan juga berkehendak untuk mencalonkan sebagai calon gubernur seperti itu. Cuma memang secara normatif kan belum ada kepastian hukum. Apakah batas usia 30 tahun bagi seorang calon gubernur dan 25 tahun bagi seorang calon wakil gubernur itu berlakunya kapan? Apakah pada saat dia mendaftarkan diri ataukah pada saat penetapan oleh KPU sebagai calon ataukah penetapan sebagai pemenang seperti itu? Nah, makanya ketidakpastian hukum ini kiranya perlu kita uji ke Mahkamah Konstitusi juga. Artinya memang harus ada kepastian, dan makanya di sini program saya adalah 30 tahun dimaknai pada saat pendaftaran sebagai calon gubernur seperti itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ya sudah pasti Mas Kaisang kan belum berusia 30 tahun. Saya menginginkan 30 tahun itu dimaknai pada saat pendaftaran. Jadi biar Mas Kaisang tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ini kaitan yang dimohonkan Partai Garuda itu loh. Iya. Yang dimohonkan itu kan uji materi PKPU. Itu adalah turunan dari Undang-Undang Pilkada. Nah, sedangkan kita
mengajukan uji materi atas undang-undang pilkada terkait pemaknaan, karena di dalam undang-undang belum dijelaskan detail kapan mulai terhitungnya. Dan KPU sendiri dari yang kita baca pelajari, PKPU lama itu sejak pendaftaran, Mas Gibran kemarin sejak penetapan. Lah, Mas Gibran kemarin nanti coba dibaca. Lah, dengan adanya uji materi Garuda itu kemarin kan saat pelantikan kan? Ada pelantikannya beda-beda. Lah, makanya ini penuh ketidakpastian lah. Kita ingin hukum di Indonesia ada kepastian. Jadi kapan toh? Biarlah ini menjadi ranah dari Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Dan kita, saya mewakili Mas Arkan juga Mas Sigit, saya ingin ini sidang ini dipercepat. Sebagaimana Mahkamah Agung mempercepat permohonan hak uji materi atas PKPU yang diajukan oleh Partai Garuda. Tuh. Orang Solo harapannya Solo itu tetap menjadi prioritas. Kalau sekarang Pak Jokowi jadi presiden, dilanjutkan Mas Gibran, harapannya nanti wali kotanya Pak Kaisang, sehingga program jalan tidak sampai terputus. Kan beda Pak. Kalau wali kotanya tidak ada jalur ke atas, ya, makanya biar fokus di sini, Mas Kaisang. Secara umur memenuhi. Suka tidak suka, Mas Gibran telah memenuhi sebagai kepala daerah. Mas Kaisang belum pernah punya jabatan politik. Tapi misal nanti Pak, ada konsekuensi lain, ada katakanlah seorang calon yang mungkin potensial mengembangkan Jateng dan kemudian terganjal aturan ini karena ada uji materi ini seperti apa? Ini bukan persoalan ganjal dalam namanya uji materi berlaku untuk siapapun. Umum kan. Mari kita lihat nanti diskusi di Mahkamah Konstitusi. Kan nanti sidangnya juga di UNS, di lantai 2 Presiden, fakta itu. Kan. Tadi. Tadi loh Mas.